Halo semuanya, selamat datang di kelas online belajar bahasa Jepang. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dan menemukan channel ini, perkenalkan nama saya Robi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya belajar bahasa Jepang mulai dari nol. Sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya, saya akan mereview terlebih dahulu materi huruf hiragana pertemuan pertama. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, silahkan simak video pembelajarannya dengan mengklik di sudut kanan atas yang sudah saya sediakan. Jadi huruf dalam bahasa Jepang terdiri dari huruf yang namanya pertama itu ada hiragana, kemudian kedua katakana, lalu ada kanji, dan ada juga yang namanya huruf romaji. Nah, huruf hiragana ini berfungsi dan sering digunakan untuk menulis kosakata yang berasal dari bahasa Jepang asli yang bentuknya seperti ini, melengkung-melengkung dan terkesan indah. Huruf ini juga dahulu sering digunakan oleh kaum wanita dalam menulis karena hurufnya yang mencerminkan beauty ya, indah. Begitupun untuk huruf berikutnya yaitu katakana dengan bentuk tulisan yang seperti ini, lurus, coretannya tegas sehingga terkesan kokoh dan kuat seperti kaum pria. Jadi huruf ini sering digunakan oleh para kaum pria. Namun fungsi dari huruf katakana ini digunakan untuk menulis kosakata yang berasal dari bahasa asing atau serapan seperti nama orang asing dan lain sebagainya yang akan dijelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Kemudian huruf selanjutnya itu ada huruf kanji dan yang terakhir huruf romaji. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran hiragana berikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai kepada huruf N ya. Semua huruf yang ada di tabel sebelah kiri ini. Sekarang kita ke pembahasan su kecil. Nah, di sini su kecil, huruf su-nya ini sama seperti yang ada di tabel sebelah kiri, namun ukurannya lebih kecil ya. Dan fungsinya itu untuk memberikan penekanan pada huruf yang ada di belakangnya. Atau nanti jika teman-teman semua menemukan konsonan ganda yang ditulis dalam bentuk romaji, itu pengucapannya dua ketukan ya, sama seperti bunyi tasjid dalam Arab. Mungkin teman-teman semuanya yang muslim sudah mengetahui ya maksud dari dua ketukan ini seperti apa. Jadi contohnya seperti ini. Gakko. Nah, huruf K-nya itu tidak langsung ke huruf O-nya ya. Jadi ditahan terlebih dahulu. Kira-kira dua ketukan ya, karena di sini ada dua huruf juga. Jadi gakko, enggak seperti itu, tapi gakko. Karena akan berpengaruh kepada arti dari kata tersebut juga. Nah, di sini contohnya kan ada yang di bawahnya ini ada tulisan kite. Nah, T-nya itu ditahan terlebih dahulu. Dua ketukan karena ada dua konsonan. Kalau misalkan kite yang ditahan dua ketukan seperti itu artinya perangko. Sedangkan yang kite langsung kite biasa tidak ditahan itu menjadi datang. Jadi teman-teman semuanya harus hati-hati ya nanti dalam pengucapannya agar makna ya maksud dari apa yang kita ingin sampaikan tidak berbeda dan mudah dipahami oleh lawan bicara ya. Seperti kurang lebih penjelasannya untuk su kecil seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada sesi latihan soal ya. Sekarang kita lanjut dulu ke tabel yang ada di sebelah kiri yang ada tulisan ya yu yo nih. Ya yu yo-nya ini kecil ya. Sama ukurannya seperti su kecil ini. Huruf ya yu yo-nya. Nah, huruf ya yu yo ini apabila ditambah dengan huruf ki, si, ci, ni, hi, mi, ri. Nah, ini yang ada di baris huruf i tabel sebelah kiri ini dibacanya menjadi kia. Misalkan huruf ki ditambah ya kecil menjadi kia. Huruf ki ditambah yu kecil menjadi q. Begitupun dengan yo kecil menjadi kyo. Huruf romajinya juga sudah saya sertakan ya. Jadi huruf ki ditambah ya menjadi kia. Kemudian huruf ki ini ditambah yu menjadi q. Kemudian huruf ki ditambah yo menjadi kyo. Begitupun seterusnya. Huruf si ditambah ya kecil menjadi sha, shu, sho. Begitupun untuk ci, cha, chu, cho. Huruf ni, nya, niu, nio. Kemudian huruf hi, hia, hiu, hio.
Dan untuk huruf mi-nya juga mia, miu, mio. Kemudian untuk huruf ri menjadi ria, riu, rio. Seperti itu ya teman-teman. Jadi huruf tambahan untuk tabel hiragana di sini baris yang ada di sebelah kiri ki, si, ci, ni, hi, mi yang sama ri juga ditambah ya. Cara pembacaannya seperti tadi ya. Jadi teman-teman semuanya nanti harus menghafalkan huruf-huruf hiragana yang ada di tabel ini juga. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ke tabel berikutnya. Nah, di sini di tabel berikutnya apabila teman-teman ingin mengucapkan huruf hiragana yang berawalan konsonan G, kemudian Z, D, B, dan P, ini tinggal menambahkan, ini keterangannya ada di bawah, huruf apostrof ya, atau kalau di dalam bahasa Jepang itu ten. Ten itu kan titik, kalau tennya 2 kali berarti titik 2 tanda kutip ya, titik 2 di atas. Nah, berfungsi untuk membuat huruf G, Z, D, dan B. Karena ini kan tadi di tabel sebelumnya huruf ini dibacanya K kan ya. Kemudian kalau dikasih apostrof, ten ini menjadi ga. Seperti itu ya. Begitupun untuk huruf I, U, E, O-nya. Sama. Kemudian huruf sa menjadi Z, huruf D menjadi da, seperti itu ya. Huruf H menjadi, huruf ta menjadi D, kemudian huruf H menjadi B, kemudian huruf H berikutnya. Nah, ini kalau misalkan dikasih maru ya, bulat yang di tengahnya ada bolong seperti donat, ini berfungsi untuk membuat huruf P ya. Jadi kalau misalkan dikasih apostrof, ten, itu huruf H-nya itu dibaca B. Menjadi huruf B ya. Kalau misalkan ditambah bulat, itu menjadi P. Jadi kita ulangi lagi dari atas, huruf G ditambah A menjadi ga, huruf G ditambah I, gi. Jadi seperti ini ya pembentukannya, ga, gi, gu, ge, go, za. Nah, ini pengecualian pembacaannya karena orang Jepang tidak bisa mengucapkan z dalam bentuk z, jadi ji. Kemudian zu-nya normal lagi, zu, ze, zo. Kemudian huruf D sama da, ji, zu, zu, ada D-nya ya. Yang tadi zu ini ada dzu, zu, dzu gitu, seperti itu. Zu, D, do. Nah, kemudian yang B, ba, bi, bu, be, bo. Yang pa-nya juga sama pa, pi, pu, pe, po. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk pembentukan huruf G, Z, D, B, P, tinggal menambahkan ten sama maru. Kemudian di sini juga ada huruf ya, yu, yo kecil kembali ya. Namun tidak semuanya, hanya huruf ini nih, huruf G ditambah ya, huruf J ditambah ya, kemudian huruf B sama P ya. Untuk da-nya, huruf D-nya nggak ada, jadi hanya seperti ini. Gi ditambah ya menjadi gia, kemudian ditambah yu kecil menjadi giu, tambah yo kecil menjadi gyo, gia, yu, gyo, kemudian ja, jia, ju, gyo, kemudian bia, bia, biu, bio, kemudian p, bia, piu, pio. Nah, untuk penjelasan huruf hiragana mungkin saya cukupkan sekian dulu. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketikkan saja ya di kolom komentar. Sekarang kita coba ke latihannya. Latihan huruf hiragana ya. Supaya nanti teman-teman bisa cepat hafal dan melanjutkan ke pelajaran yang lebih sulit lagi ya. Mungkin ke tata bahasa, kanji, dan lain sebagainya. Namun di awal ini teman-teman harus benar-benar hafal sekali ya untuk huruf dasar ini. Karena huruf dasar hiragana ini nanti sampai tingkat expert sekalipun, tingkat advance itu akan terus terpakai ya, akan terus dibawa gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke latihan ya. Nah, untuk latihan menghafal huruf hiragana ini relatif ya, tergantung dari nyamannya teman-teman seperti apa gitu cara menghafalkannya. Apakah misalkan dengan cara seperti ini? Misalkan di sini ada contoh huruf A ya. Kemudian teman-teman mencari
kosakatanya yang berawalan huruf A itu apa? Misalkan di sini ada contohnya ai yang artinya itu cinta ya. Ai. Nah, jadi nanti teman-teman selain menghafalkan huruf hiragananya, teman-teman juga sekaligus menghafalkan kosakatanya gitu. Huruf A misalkan ai yang artinya itu cinta gitu. Jadi sambil apa ya, sekali merangkuh dayung dua tiga pulau terlampaui ya. Perumpamaannya seperti itu atau apa ya, sambil menyelam minum air lah. Nah, berikutnya untuk i juga misalkan iye. Nah, ini yang artinya bukan ya atau tidak. Kemudian u yang artinya atas. Kemudian eiga yang artinya film. Bisa dengan cara seperti itu atau bisa juga dengan cara-cara lainnya. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa mencoba latihan menghafal huruf hiragana dengan cara seperti ini ya. Cara ini hanya saya berikan kepada teman-teman semuanya yang mengikuti kelas premium ya. Kelas premium online belajar bahasa Jepang. Misalnya di sini nih, ini ada huruf apa? Di sini kan ada pertanyaan huruf apakah ini? Nah, nanti teman-teman semuanya bisa mencoba misalkan dengan mengklik huruf ini nih. Apakah itu huruf A, K, O atau N? Misalkan teman-teman mencoba menjawab dengan jawaban huruf ini misalkan huruf K terlebih dahulu. Teman-teman kemudian klik huruf K. Nah, nanti akan ada muncul notif seperti itu ya. Notif tanda silang apabila jawaban teman-teman semuanya salah. Kemudian teman-teman mencoba lagi. Kalau K salah berarti huruf O ya. Coba apakah O? Nah, apabila jawaban teman-teman masih salah, nanti akan keluar notif seperti ini ya, tanda silang merah kembali. Nah, kita coba jawabannya yang benar. Misalkan teman-teman mencoba menjawab dengan jawaban huruf A. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul tanda checklist ya, seperti itu. Ya, kurang lebih untuk latihannya bagi teman-teman yang ikut bergabung ke kelas premium online belajar bahasa Jepang, nanti saya akan berikan contoh latihan-latihan bagi teman-teman untuk menghafal huruf hiragana seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba kembali lagi ke materi latihan belajar huruf hiragana sebelumnya. Nah, kita sekarang coba belajar huruf hiragana, menghafal huruf hiragana dengan menghafalkan huruf per huruf gitu. Nanti saya akan berikan di video pembelajaran selanjutnya. Teman-teman coba tebak ya huruf tersebut bunyinya seperti apa gitu. Dalam kurun waktu kurang dari 3 detik. Nah, sekarang kita lakukan simulasi secara manual saja dulu ya. Misalkan di sini nih, huruf yang ini dibaca apa? Ya, huruf ini dibaca G ya. Yang selanjutnya ini dibaca. Nah, bagi teman-teman yang belum siap bisa pause terlebih dahulu ya di pause, ditahan ya. Jangan di play terus gitu. Supaya teman-teman punya jeda beberapa waktu untuk mengingat huruf ini dibacanya hurufnya huruf apa bagi yang belum siap. Nah, oke. Huruf ini dibaca huruf apa? Mu. Kemudian selanjutnya ini dibaca O ya, wo. Dari huruf wo, tapi nanti dibacanya ini keseringan O ya karena partikel, sering digunakan untuk partikel. Kemudian yang ini su. Yang ini huruf H ini ya, ditambah maru ya di atasnya. Dibaca apa? Ini kalau misalkan nggak ada maru dibaca hi. Kalau ditambah maru seperti ini menjadi pi. Kemudian ini huruf R ya, ditambah hiu kecil menjadi ryu. Kemudian yang ini huruf he ya, e ya, huruf he. Tapi kadang dibaca e kalau misalkan dia berfungsi sebagai partikel. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf mi. Berikutnya huruf fu. Selanjutnya huruf so. Kemudian huruf ma.
Oke. Yang terakhir sebelah sini K. Nah, oke, ke bawah menjadi huruf apa ini? Re ya. Selanjutnya huruf ini dibacanya huruf apa? Ni. Dan ini yang terakhir paling bawah dibaca ku ya. Oke. Untuk teman-teman juga yang nanti ikut kelas premium, saya sediakan apa ya, latihan pembelajaran dalam bentuk flashcard ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa cetak, kemudian gunting, dan di belakang kertas tersebut bisa dikasih keterangan huruf romajinya. Jadi teman-teman bisa misalkan mau coba berlatih menghafal, kemudian ragu ya, ini jawaban saya benar atau salah, bahkan lupa sama sekali gitu. Huruf ini huruf apa ya? Nah, nanti tinggal teman-teman balik aja di balik kertas itu bacaannya dalam huruf romaji apa gitu. Tapi untuk apa ya, materi tambahan tersebut sekali lagi saya sampaikan khusus untuk teman-teman semuanya yang bergabung ke kelas premium online belajar bahasa Jepang. Oke, untuk materi pembelajaran kali ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau kebingungan karena saya kecepatan menjelaskan, atau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang kurang dipahami, bisa ketikannya di kolom komentar pertanyaannya, nanti saya coba jawab. Ya, segitu saja untuk pertemuan kali ini. Osukare sama des. Sayonara.